Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi atau pembahasan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Mujibur Rahman. Di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan dari materi mata kuliah politik kontemporer, yaitu tipe kepemimpinan politik karismatik dan tipe kepemimpinan politik paternalistik. Pertama, kita akan membahas teori kepemimpinan karismatik. Karismatik itu sendiri memiliki arti hal-hal yang bersifat karisma atau berasal dari kata karisma. Dan karisma di sini menurut bahasa Yunani berarti sebuah anugerah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karisma itu sendiri merupakan bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individual guna membangkitkan rasa kagum atau untuk membuat orang lain memuji akan dirinya sendiri. Artinya di sini seorang pemimpin karismatik itu sudah mendapatkan ilham tersendiri dari Yang Maha Kuasa yang tidak bisa dibentuk atau diciptakan melalui langkah apapun oleh diri sendiri, karena itu merupakan suatu anugerah tersendiri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang telah ditetapkannya. Jadi pemimpin yang memiliki karismatik itu cenderung memiliki pengikut yang banyak, dikarenakan orang-orang yang memiliki karisma tinggi itu sangat mudah dalam mempengaruhi orang lain, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan apa yang telah menjadi visi, misi, dan ketetapan yang telah ia bentuk. Dan untuk mewujudkan itu sangatlah mudah, dikarenakan anggota-anggota yang mengikutinya itu dalam sebuah lembaga atau organisasi cenderung akan taat atau patuh kepadanya, dikarenakan karisma yang begitu besar yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Maka dari itu ia dengan sangat mudah melakukan sebuah perintah ataupun ajakan terhadap anggota atau bawahannya itu memenuhi apa yang telah menjadi visi atau yang menjadi tujuan dari seorang pemimpin tersebut dalam rangka mencapai ketetapan atau tujuan yang telah menjadi ketetapan dari seorang pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa karismatik yang tinggi memiliki sebuah pengaruh yang besar yang memang pada seharusnya ada pada seorang pemimpin tersebut. Mengingat untuk menjadi seorang pemimpin kita harus mampu mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tuntutan ketetapan dari seorang pemimpin tersebut dalam rangka memenuhi atau mencapai apa yang menjadi tujuan dan kebaikan bersama. Maka dari itu pemimpin karismatik ini sangatlah luar biasa ketika dia masih tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan, yaitu yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga pada Al-Hadis. Jika kita merujuk kepada bagaimana kepemimpinan Indonesia selama ini, katakanlah presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno, bagaimana peranannya, bagaimana ia memiliki sebuah karisma yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan orang lain itu menggebu-gebu ketika ia melakukan pidato. Ketika ia tampil di hadapan umum, orang akan terkagum-terkagum
memuji-memuji akan kepemimpinannya disebabkan karisma yang cukup tinggi yang dimiliki oleh Presiden Soekarno. Sebagaimana ia menjadi seorang pahlawan, ia juga seorang proklamator dan ia adalah seorang pemimpin pertama bangsa Indonesia ini. Tentu dengan hal-hal yang telah dimiliki oleh Soekarno tersebut mampu menimbulkan sebuah karisma yang dapat memberikan sebuah suntikan yang sangat positif sehingga Presiden Soekarno mampu mengkoordinir, memanajemen masyarakat Indonesia pada masa itu menuju arah kebangkitan, menuju kemerdekaan, sehingga sampai hari ini kita dapat merasakan bagaimana rasanya kemerdekaan tersebut. Ketika kita mau merujuk lebih jauh lagi, sebagaimana umat muslim kita melihat contoh dari kepemimpinan baginda Rasulullah SAW, yaitu bagaimana seorang Rasulullah membawa misi syiar Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah jahiliyah pada masa itu. Ini sangat kontroversial mengingat ajaran yang dibawa Rasulullah pada masa itu sangatlah asing bagi masyarakat Mekah jahiliyah pada masa itu. Akan tetapi perlahan-perlahan dengan dakwah, dengan bagaimana sikap Rasulullah tersebut, dengan karisma yang telah dianugerahkan kepada Rasul, lambat laun Rasulullah SAW mampu menaklukkan masyarakat jahiliyah pada masa itu. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi Rasulullah, dikarenakan apa ajaran yang telah dibawa dan misi yang telah diberikan kepada Rasulullah itu merupakan suatu hal yang berat. Mengapa demikian? Karena Islam itu tidak bisa diterima dengan mudah oleh kalangan jahiliyah pada masa itu. Akan tetapi dengan kepemimpinan yang cukup baik, dengan karisma yang luar biasa, Rasulullah SAW mampu menaklukkan bagaimana kerasnya hati penolakan terhadap agama Islam pada masa itu di Mekah, sehingga sampai hari ini kemudian Islam dikenal sebagai sebuah agama yang besar. Bukan hanya itu, kemudian kepada generasi-generasi selanjutnya lahirlah juga pemimpin-pemimpin yang karismatik. Jika kita lihat, pemimpin yang memiliki jiwa karisma ini memang cenderung terlahir dari rahim orang-orang muslim. Jika kita ambil contoh, katakanlah pada Khulafaur Rasyidin, bagaimana karisma yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana karisma yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, bagaimana karisma yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, dan bagaimana juga karisma yang sangat luar biasa yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Jika kita lihat dari sisi sejarah sendiri sampai kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, Umayyah sampai kepada Turki Utsmani, itu seorang pemimpin dari kalangan muslim itu cenderung memiliki jiwa karisma yang begitu tinggi disebabkan kepatuhan dan mentransformasikan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Maka pemimpin-pemimpin Islam yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya itu cenderung memiliki jiwa karismatik itu sendiri dikarenakan kedekatannya, penghambaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terlepas dari bagaimanapun karisma, bagaimanapun pengaruh seorang pemimpin tersebut, tentu dalam segala sesuatu hal pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari tipe kepemimpinan karismatik ini sendiri ialah pemimpin bisa dengan mudah mengambil sebuah keputusan, dan juga dalam mengambil kebijakan ia cenderung cepat, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin tersebut mampu diterima dengan baik oleh di kalangan masyarakat dikarenakan pengaruh yang telah ia berikan terhadap masyarakat tersebut. Dan nilai baik lainnya lagi adalah masyarakat itu cenderung patuh akan perintahnya. Dengan begitu
pola yang ia hadirkan dalam sebuah tipe kepemimpinan ini itu bisa berjalan dengan baik, bisa dimanage dengan rapi, bisa dibungkus dengan cukup baik oleh seorang pemimpin tersebut. Dan nilai-nilai kekurangan yang ada pada tipe kepemimpinan ini, yaitu bawahan cenderung tidak melakukan inovasi. Ia tidak memiliki inspirasi apapun dikarenakan ia terlalu bergantung kepada sosok pemimpin tersebut. Maka dari itu akan menyulitkan lahirnya regenerasi baru seorang pemimpin. Sulit untuk meneruskan estafet kepemimpinan dikarenakan masyarakat tersebut ataupun bawahan-bawahan tidak mempersiapkan untuk menjadi penerus, leader dari pemimpin tersebut, dikarenakan ia sangatlah bergantung kepada pemimpin yang memiliki karisma tinggi tersebut. Maka dari itu, kepemimpinan dengan tipe karismatik ini bisa berjalan dengan baik ketika pemimpin yang memiliki karisma itu mampu memanage dengan baik dan juga mampu menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, apa yang telah menjadi ketetapan, apa yang telah menjadi kesepakatan, tujuan bersama demi kebaikan bersama akan mudah tercapai. Namun sebaliknya, ketika pemimpin yang memiliki karisma ini tidak bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis, maka lembaga atau organisasi yang dipimpinnya itu akan hancur dikarenakan ia tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai kebaikan tersebut. Yaitu maka akan lahirlah menjadi sebuah kediktatoran, akan menjadi kesalahgunaan posisi kepemimpinan tersebut. Dan tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik ini sering disebut sebagai tipe dengan pembawaan yang kebapaan. Artinya segala sesuatu itu sangat terpusat kepada seorang pemimpin tersebut. Dikarenakan ia terlalu mengatur bawahannya, memberikan sebuah perlindungan, memberikan pengawasan kepada perlindungannya, memberikan pengawasan yang cukup ketat kepada bawah-bawahannya. Maka dari itu, bawahannya ini cenderung memiliki sifat yang pemalas dikarenakan ia tidak bisa melahirkan sebuah inovasi, sebuah kreativitas dikarenakan pembatasan dari seorang pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang memiliki sifat paternalistik ini cenderung memandang anggota atau bawahnya itu belum dewasa. Dalam kata lain, ia tidak bisa menghasilkan segala sesuatu, tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik jika tidak ada pemimpin tersebut. Maka dari itu, ketika seorang pemimpin menerapkan tipe paternalistik ini, itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Anggota tidak akan pernah bisa mengeluarkan sumbangsihnya terhadap organisasi atau lembaga dalam suatu kepemimpinan tersebut. Karena adanya pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh seorang pemimpin ini. Maka dari itu, dia berpikir bahwa anggota-anggotanya tidak akan mampu melaksanakan tugas, tidak akan mampu mengerjakan apa yang menjadi tuntutannya itu dengan baik jika tanpa dorongan atau support dari seorang pemimpin tersebut. Jadi tipe kepemimpinan ini itu biasanya diterapkan di dalam sekolah, katakanlah, yaitu para guru. Ia selalu memberikan pengawasan yang ketat kepada seorang murid, memberikan arahan ia harus bekerja seperti ini, seperti itu, dan berbagai macam lainnya, sehingga anggota yang dipimpinnya tersebut cenderung tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh menjadi dewasa, menjadi seseorang yang memiliki jiwa inspiratif, inovatif, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kepemimpinan jenis ini bisa dikatakan
sangat kurang tepat ketika harus diterapkan di dalam sebuah negara misalnya. Adapun kelebihan dari sifat atau tipe kepemimpinan ini adalah yaitu pemimpin bisa lebih cepat mengambil keputusan dikarenakan ia tidak mau melibatkan bawahan-bawahannya karena ia menganggap mereka terlalu dini, mereka belum cukup dewasa untuk mengambil suatu kebijakan, membuat sebuah keputusan yang besar. Maka dari itu semua itu terpusat pada pemimpin tersebut. Itu adalah kekurangannya, dan itu adalah kelebihan itu merupakan sebuah kelebihan dari sifat paternalistik tersebut. Dan kelebihannya juga itu adalah bawahan atau masyarakat yang bernaung di bawah organisasi atau lembaga tersebut merasa aman disebabkan perlindungan yang begitu kuat, yang begitu ketat yang dihadirkan oleh seorang pemimpin, sehingga masyarakat merasa atau anggota merasa lebih nyaman, aman melakukan tugas-tugasnya. Kan tetapi kekurangan dari pemimpin ini adalah yaitu anggota-anggota akan merasakan sebuah kesulitan untuk mengembangkan ide-ide kreatif, mengembangkan inovatif yang ada pada dirinya tersebut karena ia merasa lebih dikekang. Ia dikekang, diberikan sebuah batasan, dia diberikan suatu pengawasan yang begitu ketat sehingga ia tidak mampu dengan bebas berkarya. Maka dari itu akan sulit melahirkan generasi-generasi selanjutnya untuk memimpin sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Jadi tipe kepemimpinan ini itu sangat tidak baik, atau dalam kata lainnya itu memiliki banyak kekurangan ketika harus diterapkan di dalam sebuah organisasi, lebih-lebih kepada sebuah negara yang besar. Karena kita akan kesulitan untuk mengontrol semua itu dikarenakan pembatasan-pembatasan dari pemimpin, dan juga kita tidak bisa mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin selanjutnya dikarenakan pembatasan yang telah diberikan oleh pemimpin. Kita tidak mampu mengembangkan bakat, ide-ide atau gagasan yang ada pada diri kita, sehingga kita hanya mampu menjadi seorang kanak-kanak tanpa bisa memenuhi sebuah kriteria kedewasaan, terlebih lagi menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas tinggi. Mungkin ini sedikit penjelasan bagaimana tentang tipe kepemimpinan karismatik dan tipe kepemimpinan paternalistik dari saya. Lebihnya semoga bermanfaat dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.